bersih, maha suci. Jelas Ibu? Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha bersih dan suci. Dan Allah tidak menerima apapun kecuali yang suci. Saudara Ibu, sekali lagi, Allah adalah zat yang maha suci dan Allah tidak menerima apapun kecuali yang suci. Bisa dipahami hadisnya? Bisa dihafal? Berarti sudah bisa kita pulang. Sesungguhnya Allah maha suci. Saat kita berzikir, apa kita ucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu adalah zat yang suci, tidak ada celah, tidak ada aib pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suci pada zat, suci pada sifat, dan suci pada perbuatan. Ibunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu pernah belajar ilmu tauhid sebelumnya? Pernah belajar ilmu tauhid? Pernah? Pernah ya? Nah, kalau ada orang bertanya kepada kita, kita sekarang menyembah Allah, ya kan? Menyembah Allah. Pertanyaannya, Allah itu apa? Bisa kita jawab kira-kira? Ya Allah. Hah? Betul, itu jawaban dengan sifat. Kalau ada orang bertanya, Allah itu apa? Kita tanya balik, apa yang Anda maksud? Karena kalimat apa itu maknanya umum. Bisa zat, bisa sifat. Kalau yang dimaksud adalah zat, katakan kepadanya bahwasanya tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah kecuali Allah. Allah itu tidak diketahui bagaimana zatnya. Jangankan kita, Rasulullah pun tidak tahu juga bagaimana zat Allah sesungguhnya. Kenapa? Karena itu merupakan perkara yang ditutup oleh Allah, yang dirahasiakan oleh Allah. Kalau seandainya kita mengetahui seperti apa zat Allah, sama dengan Allah itu tidak suci. Kenapa? Kalau kita sudah tahu hakikat zat Allah, berarti Allah terbatas. Sesuatu yang terbatas itu sudah lagi tidak sempurna. Sementara Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Allah itu tidak dibatasi bahkan oleh alam pikiran manusia. Zat Allah tidak terbatas. Saudaraku, maka kalau ada orang bertanya, apa itu Allah zatnya, kita tidak tahu. Namun yang bisa kita jawab adalah sifat Allah. Kita hanya bisa menjawab sifat Allah. Nah, sifat Allah itu rangkumannya, kesimpulannya ada 3. Zat Allah itu rangkumannya itu ada 3. Ini sampai jam berapa? Jam 6 ya? Tapi kita usahakan lewat dikit. Boleh. Zat Allah itu rangkumannya ada 3. Yang pertama, Allah adalah zat yang pasti ada. Sudah Ibu? Allah pasti ada. Kalau ditanya oleh orang, apa itu Allah? Kita jawab, Allah adalah zat yang pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Sudah Ibu? Mau kita masuk kepada dalil sedikit? Boleh? Boleh? Baik. Apa bukti bahwasanya Allah itu pasti ada? Apa buktinya? Allah itu pasti ada. Ada langit dan bumi. Ada apa lagi? Ada semua, ada makhluk, Ada diri. Ada alam ciptaan semesta. Alam semesta itu membawahi seluruh yang ada di dunia ini. Kita menjadi bukti adanya Allah. Kenapa kita bisa menjadi bukti adanya Allah? Karena seluruh alam semesta bermula dari ketiadaan.
segala sesuatu yang bermula dari ketiadaan pasti diadakan. Maka alam semesta diadakan, diciptakan, pasti diciptakan. Sebagaimana contohnya seperti ini, Bu, ya. Ibu, ini apa, Bu? Air. Air aqua. Ibu, kira-kira kalau saya katakan air aqua ini tahun 50 ada atau tidak? Ini Anikwa ini ada nggak tahun 50? Ataupun 1400 tahun yang lalu ada nggak? Lalu ada. Baik, Ibu. Kalau seandainya saya katakan Anikwa ini adanya tiba-tiba ada tanpa ada pabriknya. Nah, kira-kira kalau saya mengatakan hal itu, nanti saya pulang ke rumah saya atau ke rumah sakit jiwa? Sakit jiwa. Kakak. Ini HP ini tahun 2000 tahun sebelum Masehi ada nggak ya? Nggak ada. Lalu ada. Kalau saya katakan HP ini ada dengan sendirinya tanpa ada pabriknya, maka saya pulang ke rumah sakit jiwa. Maka mohon maaf sekali, orang-orang ateis itu orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, yang dibutuhkan mereka itu bukan ilmu tapi perawatan mental. Aneh. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Akal kita nggak bisa terima. Ini namanya hukum kausalitas. Akal kita nggak bisa terima. Nggak mungkin masjid yang megah indah seperti ini terjadi dengan sendiri. Kalau ada orang yang ngomong masjid ini terjadi dengan sendirinya, maka kemana kita kirim orang itu? Nah, seperti itu. Karena akal kita nggak bisa terima. Paham ya? Baik, kalau seandainya benda-benda kecil seperti ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, lalu bagaimana dengan alam semesta raya? Pasti diciptakan. Maka ada satu kisah ya. Imam Abu Hanifah ini temannya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah terkenal dengan retorikanya yang luar biasa. Beliau terbiasa berdebat, akalnya cerdas luar biasa. Suatu hari diajak berdebat dengan orang ateis. Orang ateis ini adalah orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Lalu orang ateis itu berkata kepada Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, yuk kita debat. Ayo kita buktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak." Imam Hanafi setuju. Oh, boleh Pak. Besok di mana? Di tempat ini. Kapan waktunya? Habis asar. Besoknya ternyata berita tentang rencana perdebatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang saat itu tinggal di kota Baghdad. Imam Abu Hanafi tinggal di kota Baghdad. Jadi semua orang pun ikut melihat, menonton debat itu. Seperti debat mungkin ya Rocky Gerung lawan Anies Baswedan ya. Ikut melihat perdebatan tersebut. Semuanya sudah ada di situ. Orang ateis itu sudah kumpul di situ. Semuanya sudah kumpul. Raja kumpul di situ, masyarakat kumpul di situ. Orang ateis itu sudah kumpul di situ. Yang nggak ada cuma satu orang. Siapa? Imam Abu Hanifah. Nggak datang-datang. Beliau nunggu di situ. Beliau tidak datang pada saat itu. Belum datang pada saat itu. Ditunggu-tunggu beberapa lama. Ditunggu-tunggu. Barulah kemudian hampir maghrib baru datang Imam Abu Hanifah. Orang ateis itu lalu mencibir Imam Hanafi. "Wahai Abu Hanifah, kenapa kamu telat? Kamu takut berdebat dengan saya? Kamu takut bahwasanya kamu tidak akan kalah debat dengan saya, maka kamu telat datang?" Apa jawaban Imam Hanafi? "Wahai Bapak, saya telat datang itu bukan karena kesengajaan, tapi karena saya berada di seberang sungai. Seluruh kapal-kapal yang seharusnya membawa saya kemari semuanya sudah berangkat kemari. Tersisa saya sendiri. Nggak ada satupun kapal perahu yang bisa bawa saya kemari." Terus ditanyakan kepada Abu Hanifah, "Lantas bagaimana kamu bisa sampai kemari?" Imam Hanafi menjawab, ketika saya sedang duduk di bibir pantai, tiba-tiba datang pohon kelapa.
pohon kelapa datang jalan ke hadapan saya, kemudian pohon kelapa tersebut membelah diri mereka sendiri, membelah kemudian membentuk sebuah papan. Papan tersebut kemudian menjadi sebuah perahu. Lalu tiba-tiba datanglah palu dan kayu. Palu dan kayu tersebut kemudian memahat kapal tersebut, memaku kapal tersebut sehingga menjadi sebuah perahu yang sempurna. Perahu itu kemudian datang ke tempat saya, menaikkan saya ke atasnya, lalu datang menyeberangi pulau sehingga saya sampai kembali. Masuk akal? Masuk akal itu? Ibu jangan sekali-sekali dengarnya ibu. Masuk akal kira-kira Bu? Nggak masuk akal? Nah, begitulah terpikir orang ABS itu. Kamu mau apa sih? Mau apa? Kamu bicara apa? Bagaimana mungkin ada perahu bisa membuat dirinya sendiri? Iya, sudah masuk ke dalam jebakan, ya? Sudah masuk ke dalam jebakan. Lantas Abu Hanifah berkata, kalau seandainya perahu tidak bisa membuat dirinya sendiri, lalu bagaimana dengan alam semesta? Mungkin kan tercipta sendiri? Nggak mungkin. Akal kita tidak bisa menerima, tak bisa terima akal kita. Baik, maka tadi kita sepakat Allah itu adalah zat yang pasti ada. Sementara manusia bisa ada, bisa dia. Baik. Yang kedua, Allah itu adalah zat yang suci dari segala kekurangan. Sekali lagi Bu, Allah zat yang pasti ada, suci dari segala kekurangan. Bisa dipahami Bu? Allah adalah zat yang suci dari segala kekurangan. Artinya zat Allah tidak ada kurang sama sekali, tidak ada aib sama sekali. Nah, kalau kita Bu ada aibnya kan? Banyak. Kita butuh penopang hidup, butuh kepada sesuatu, itu merupakan kekurangan, bukan kelebihan. Ya? Oleh karena itu Allah itu dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim tidak boleh kita menyamakan Allah dan makhluk. Ya, tidak boleh kita menyamakan antara Allah dan makhluk. Bukan saya yang berbicara seperti itu, tapi Al-Quran dalam surat Syura Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada satupun yang menyerupai Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Makhluk itu berbentuk fisik, maka kita tidak boleh mengatakan Allah berwujud fisik. Wujud fisik itu ada kurangnya. Apa kurangnya? Butuh kepada sesuatu. Ibu-ibu, kalau kita hidup dengan tubuh kita butuh nggak dengan makan? Kalau tidak makan selama 100 hari, kira-kira nyawa kita berpisah nggak dengan badan? Berpisah. Apakah kita katakan Allah seperti itu, butuh kepada makan? Nah, berarti Allah bukan bertubuh fisik. Orang kita manusia butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, butuh kepada istirahat. Habis makan dan minum, kemana kita pergi? Habis makan dan minum, kemana kita pergi? Ke kamar mandi. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Isa bertubuh fisik. Ibunya juga bukan Tuhan karena ibunya bertubuh fisik. Coba lihat dalam surat Al-Maidah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun. Tidaklah Isa alaihi salam ibnu Maryam melainkan adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sudah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah perempuan yang jujur.
yang menjaga kehormatan. Sudah selesai di situ, Bu. Jadi kesimpulannya Nabi Isa dan ibunya bukan Tuhan, tapi Rasul, dan ibunya adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya. Sudah sampai di situ? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini buktinya. Buktinya apa? Kana ya'kulani ta'am. Keduanya itu selalu butuh kepada pasokan makanan. Keduanya makan dan minum. Logika kita, habis makan dan minum kemana? Ke kamar mandi. Adakah Tuhan pergi ke kamar mandi? Ya. Nah, oleh karena itu Tuhan itu Nabi Isa bukan Tuhan, karena dia butuh penopang hidup, butuh ke kamar mandi. Lucu rasanya kalau kita dengarkan ada Tuhan pergi ke kamar mandi. Nah, oleh karena itu Allah itu harus kita bedakan antara Allah dan makhluk. Kalau kita menyamakan antara Allah dan makhluk, maka hukum yang berlaku kepada makhluk berlaku kepada Allah. Itu masalah tauhid, bisa kita bahas terlebih dahulu. Baik, Bu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyamakan antara Allah dan makhluk, karena itu bisa merusak kesucian Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Ibu? Allah maha suci, Allah maha bersih, Allah maha indah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang saya sebutkan tadi sifat salbiyah. Yang ketiga, Allah adalah zat yang memiliki segala kesempurnaan. Saudara Ibu, Allah adalah zat yang suci dari segala kekurangan dan memiliki segala kesempurnaan. Kesimpulannya, Allah adalah zat yang pasti ada, yang suci dari segala kekurangan dan memiliki segala kesempurnaan. Allah adalah zat yang maha sempurna, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan ilmu tauhid, tepatnya ilmu ilahiyat namanya. Nanti kalau ada kesempatan boleh kita bahas ilmu tauhid. Ibunda diberikan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, Innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha sempurna, maha suci. Baik, Ibu, kita sebagai seorang muslim harus meyakini hal itu. Selaku orang yang menyembah Allah, harus kita yakini adalah Allah adalah zat yang maha suci, maha sempurna. Harus kita yakini seperti itu. Lalu resikonya apa? Kalau seandainya Allah adalah zat yang maha suci, ada resikonya? Ada. Apa resikonya? Apa akibatnya? Akibatnya adalah Allah tidak akan menerima dari kita Apa yang tidak kecuali yang suci. Apa yang tidak diterima oleh Allah? Amalan kita, ibadah kita. Apa yang tidak diterima oleh Allah? Doa kita. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah, segala amalan kita, ibadah yang kita kerjakan ditolak oleh Allah sampai lulus standar kesucian. Sampai lulus standar kesucian. Oleh karena itu, Ibu, saat kita hendak pergi mengaji, melaksanakan membaca Al-Quran, bahkan menunaikan sholat terutama, ya, saat kita menunaikan sholat, sebelum kita sholat, kemana kita pergi? Ke kamar mandi. Ngapain ke kamar mandi? bersih-bersih. Ya, mensucikan diri kita dari apa? Dari najis dan hadas. Ya, dari dua hal. Yang pertama hadas, yang kedua najis. Hadas itu metafisik, najis itu fisik. Ya, bisa dipahami, Ibu? Kalau najis itu bersifat fisik. Kalau hadas kondisi seseorang yang belum berwudu. Bisa dipahami, Ibu? Ya. Baik. Kita diperintahkan ke kamar mandi terlebih dahulu, bersuci dulu. Kenapa demikian? Karena ibadah sholat yang kita kerjakan, kalau tidak suci secara fisik, tidak ada wudu, tidak suci, masih ada najis pada baju kita,
masih ada najis pada pakaian kita, tempat sholat kita, dan pada tubuh kita, maka sholat tersebut tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Kembali kepada kaidah, Allah tidak menerima kecuali yang suci. Sudah paham itu? Sudah paham di sini? Baik. Maka sebelum sholat kewajiban kita adalah bersuci. Itu sudah paham kita. Sudah berbusa-busa ulama kita menjelaskan hal itu. Namun, kalaupun seandainya kita sudah suci pakaian kita, baju kita sudah suci, tubuh kita sudah suci, lalu kita mengangkat tangan sholat kepada Allah, apakah kita bisa memastikan bahwasanya amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah? Tidak. Sudah diterima? Belum. Belum bisa. Sampai kapan? Hati suci. Sampai kapan? Apakah kita bisa memastikan? Tentu kita tidak bisa memastikan. Tidak bisa. Kenapa? Karena amal ibadah tersebut masih akan ditolak oleh Allah kalau hati kita tidak suci. Maka yang dimaksud oleh Allah, Allah tidak menerima yang suci, tidak menerima kecuali yang suci, suci lahir, suci batin, suci fisik, suci metafisik, suci tubuh, suci hati. Ketika kita sholat misalnya itu, mohon maaf itu ya, angkat tangan Allahu Akbar, jadi imam suaranya merdu, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, merdu luar biasa. Ini kayaknya Ustaz Rizky Syahputra ini keren sekali suaranya, padahal suara saya sumpah. Ternyata di belakang ada calon mertua. Di belakang ternyata ada adik itu rumahnya. Ya, ini sholat untuk Allah atau untuk adik itu? Ada itu, benar. Kita nggak tahu Bu ya masalah hati seseorang. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita sholat untuk disebut kita sebagai orang yang sholat, itu artinya hati kita belum suci, masih mencari pembenaran daripada orang lain, masih mencari gengsi sesama kita. Maka Ibu, ada satu ustaz Ilham Maulana, mungkin Ibu bisa mencatat karena kita ceramahnya Sudah di sini. sudah di sini ya, alhamdulillah. Sebulan sekali minggu kedua. Minggu kedua Ibu, sesama ibu-ibu di sini. Iya. Baik, titip salam dari saya Bu. Mungkin lo nggak kenal saya penggemar beliau Ibu. Beliau pernah bercerita seperti ini. Ada beberapa orang besar di Aceh setiap hari ke masjid sholat berjamaah, ternyata ditugaskan ke Jakarta. Di Jakarta berlakunya itu justru pergi ke tempat-tempat yang dilarang.